Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita mulai berdoa dulu ya. Yuk, sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, selanjutnya akan Bu Guru absen ya di sini ya. Amel masuk? Masuk. Iya, Nadine? Masuk. Masuk. Faya? Masuk. Cantik? Masuk. Izatul? Masuk. Ya, masuk semua. Alhamdulillah. Sekarang kita akan mulai pembelajaran pada hari ini dengan tema 4, yaitu globalisasi. Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 1. Nah, tujuan kita pada pagi hari ini adalah nanti kalian akan bisa menganalisis dan menulis informasi penting dari teks eksplanasi nanti ya. Terus yang kedua yaitu menyusun struktur teks eksplanasi dalam peta pikiran secara sistematis. Yang ketiga yaitu menganalisis cara menghemat energi secara tepat. Terus yang terakhir yaitu nanti kalian bisa menyajikan laporan hasil percobaan dari menghemat energi listrik. Teks eksplanasi itu apa? Siapa tahu? Coba Amel dibaca itu teks eksplanasi itu apa? Teks eksplanasi adalah Teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Iya, fungsinya apa? Menjelaskan atau menganalisis proses muncul atau terjadinya sesuatu. Kali tujuannya apa? Iza bisa? Bisa. Ya, coba apa tujuannya? Memaparkan sesuatu agar bertambah pengetahuan. Iya. Terus dalam teks eksplanasi tersebut ada strukturnya. Strukturnya apa saja? Siapa bisa? Itu tinggal membaca di situ. Nadine bisa membaca? Oh, enggak muncul ya? Faza, cantik coba cantik. 1. Judul. 2. Topik masalah. 3. Deret penjelas. 4. Simpulan. Iya, pintar sekali. Jadi di situ ada ya. Struktur teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Ada judul, topik masalah, deret penjelas, dan simpulan. Nah, di sini ada contoh teks eksplanasi. Dilihat di layar kalian ya. Coba baca paragraf 1. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran yang berlebihan merendam daratan. Dalam arti air mengalir, kata ini juga dapat berarti maksudnya pasang laut. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Ya, paragraf kedua, siapa mau baca? Amel tidak bisa terlihat ya tulisannya. Nah, ya, Faya dibaca coba paragraf 2. Selain sejumlah tempat yang dimanfaatkan manusia seperti desa, kota, dan permukaan lain, banjir juga dapat terjadi di sungai. Ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kolokan sungai. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan
yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Meski kerusakan akibat banjir dapat dihindari dengan pindah menjauh dari sungai dan badan air yang lain. Orang-orang menetap dan bekerja dekat air untuk mencari nafkah dan memanfaatkan biaya murah serta perjalanan dan perdagangan yang lancar dekat perairan. Ya, sudah selesai ya. Terus sekarang paragraf yang ketiga. Cantik, coba dibaca. Di berbagai negara di seluruh dunia, sungai yang rawan banjir dikendalikan dengan hati-hati. Pertahanan seperti bambu, waduk, dan buaya digunakan untuk menjaga sungai meluap. Peralatan darurat seperti karung pasir atau tabung apung portabel digunakan. Banjir pantai telah dikendalikan di Eropa dan Amerika melalui pertahanan pantai seperti tembok laut, pengembalian pantai, dan pulau penghalang. Iya, itu tadi adalah contoh teks eksplanasi. Sekarang tugas kalian adalah tuliskan informasi penting yang ada di setiap paragrafnya. Coba paragraf 1 dari tes ini tadi, informasi penting yang kalian dapatkan apa? Siapa bisa menjawabnya nomor 1, paragraf 1? Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika air yang berlebihan merendam daratan. Iya, pintar sekali. Sekarang yang paragraf 2, siapa menemukan informasi penting di paragraf 2? Selain terjadi di desa, Ya, cantik. Selain terjadi di desa, kota banjir juga bisa terjadi di sungai. Iya, pintar sekali. Terus yang nomor 3, paragraf 3, siapa bisa? Saya, Bu. Ya, apa? Di Faya. dunia, sungai yang rawan banjir dikendalikan dengan hati-hati. Iya, pintar sekali. Ternyata semuanya sudah bisa menemukan informasi penting yang ada di setiap paragraf di bacaan tadi ya. Sekarang yang keempat, kita simpulkan dari informasi penting yang ada di paragraf 1, 2, dan 3 tadi. Siapa bisa menyimpulkannya? Saya, Bu. Iya, coba. Banjir bisa terjadi di daerah perumahan juga di sungai, yang bisa mengakibatkan kerusakan di perumahan juga memengaruhi aliran sungai. Di dunia, sungai yang rawan banjir dikendalikan dengan hati-hati. Iya, pintar sekali. Berarti kalian sudah memahami informasi penting yang ada pada teks eksplanasi. Coba sekarang kalian baca lagi ini, satu teks lagi untuk menganalisis dari teks eksplanasi yang berjudul ini ASEAN. Yang mau membaca siapa? Iza, coba paragraf 1. Association of Southeast Asian Nation atau yang lebih familiar dikenal dengan singkatan ASEAN merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi yang meliputi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Iya, paragraf kedua. Siapa mau baca? Saya, coba. Belum bisa melihat? Ya. Bisa? Sudah. Oh, sudah. Berarti Nadine, coba Nadine, paragraf kedua. Pembentukan ASEAN tidak serta-merta hanya karena kesamaan geografis masing-masing anggotanya saja, tapi juga karena adanya keinginan yang kuat antara negara anggota untuk membangun kerjasama yang baik di bidang ekonomi, sosial, dan pengembangan kebudayaan bagi masing-masing negara anggota. Sekarang paragraf yang keempat. Amel? Sebagai salah satu pemrakarsa berdirinya ASEAN, tentunya Indonesia juga memiliki peran tersendiri sebagai anggota ASEAN. Iya, paragraf yang terakhir. Cantik, coba. Sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN KTT
2. Turun dari 3. Pendamaian di kawasan Asia Tenggara. 3. Membentuk komunitas keamanan bagi ASEAN. 4. Mendorong penguatan dan kerjasama keamanan sektor maritim. 5. Memastikan sentralitas ASEAN. Ya, betul sekali. Sekarang tugasnya berdiskusi. Nah, ini kan ada yang berkelompok ya, itu ya. Kita tentukan saja kelompoknya. Kelompok Amel dan Nadine, satu kelompok yaitu Terus Cantik sama Faya. Terus Iza sama Anissa yang berada di sebelahnya ya. Bisa. Terus sekarang setelah dibagi kelompoknya, kalian berdiskusi dengan teman kalian. Jenis kerjasama yang dilakukan Indonesia, serta peran Indonesia dalam kerjasama dalam teks tersebut tadi apa? Bisa langsung ditemukan ya? Coba saya kelompoknya Faza memakili apa saja? Jenis kerjasama yang dilakukan Indonesia. Jenis kerjasama yang dilakukan Indonesia adalah 1. Sebagai tuan rumah KTT ASEAN pertama. 2. Turut menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. 3. Membentuk komunitas keamanan bagi ASEAN. 4. Mendorong penguatan dan kerjasama keamanan di sektor maritim. 5. Memastikan sentralitas ASEAN. Iya, pintar sekali. Terus tugas kalian yang selanjutnya adalah mencari informasi dari sumber lainnya tentang kerjasama Indonesia di bidang politik ya di kawasan Asia Tenggara atau di kawasan negara ASEAN. Nah, nanti bentuk kerjasamanya apa, terus peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara itu apa saja. Ada yang sudah menemukan? Saya. Iya, siapa itu? Iza. Yuk disebutkan, Kak Iya. Mempererat hubungan politik melalui pertukaran duta dan konsul. Menciptakan stabilitas politik. Mengadakan perjanjian ekstradisi. Iya, pintar sekali. Itu tadi diambil dari sumber apa, Iya? Internet. Iya, betul sekali. Pintar bisa mencari dari sumber internet. Tinggal kita klik Google, terus kita masukkan yang kita cari. Ada semuanya. Yang lainnya juga bisa ya mencari informasi lewat internet? Bisa. Nah, iya, pintar sekali. Terus ini di sini ada gambar, yaitu gambar tentang pemborosan energi. Di situ bisa kita lihat. Ada siapa itu? Anissa, apa Cantik, apa Amel ikut tidur, tapi TV-nya masih menyala. Yo, siapa yang seperti itu biasanya di rumah? Ada apa tidak? Tidak ada. Alhamdulillah. Jadi sudah mempraktekkan penghematan energi. Tidak seperti yang digambar itu ya, tidur tapi TV-nya masih kelihatan. Terus yang gambar kedua ada anak laki-laki main game. Di siang hari dinyalakan, TV-nya menyala, radio menyala, kipas angin, kerannya menyala. Itu pemborosan sekali ya. Siang-siang lampunya dinyalakan ya. Terus ada bapak-bapak yang membaca koran, tapi kok TV-nya nyala, yang dia baca korannya apa? Menonton TV. Nah, itu salah satu saja ya. Jadi harus TV-nya dimatikan. Terus yang siang kok menyalakan lampu ya. Itu juga pemborosan. Terus yang selanjutnya ada seorang bapak sedang gosok gigi. Di situ kerannya dinyalakan sampai airnya tumpah-tumpah. Ya, tidak boleh ya. Apalagi di saat seperti ini, masa musim kemarau ya, ini di sini masih ya panas sekali, banyak rumah yang sumurnya sudah sudah kering, sudah tidak bisa menghasilkan air lagi. Jadi harus irit, harus hemat airnya ya. Nah, terus akibatnya apa?
pemborosan itu tadi. Yang pertama yaitu naiknya permukaan air laut. Ya, di sini mengakibatkan dataran atau daratan itu tenggelam. Sebagian daratan itu tenggelam oleh air laut. Yang kedua yaitu intensitas fenomena cuaca ekstrim. Bisa terjadi angin topan, angin lisos, ya, itu bisa menyebabkan itu gelombang air laut tinggi dan sebagainya. Nomor 3 yaitu lebih panas daripada cuaca dingin. Sudah kita alami sendiri ya sekarang ini ya. Musim kemarau lebih panjang dari musim hujan. Nah, terus yang keempat terakhir yaitu hilangnya gletser. Gletser itu apa? Gletser itu gunung es yang ada di kutub, daerah kutub utara. Itu kan berupa es daratannya. Itu semakin lama semakin hilangnya, mencair. Akhirnya apa? Itu tadi menyebabkan yang nomor 1, naiknya air laut. Jadi nanti daratan akan tenggelam. Ya, itu akibatnya kalau kita melakukan pemborosan energi. Terus salah satu yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi adalah dengan apa? Itu bisa dibaca, pakailah lampu hemat energi. Yang kedua, matikan alat listrik yang tidak terpakai. Yang ketiga, gunakan energi listrik lebih efisien. Yang keempat, ikuti saran penggunaan alat listrik secara hemat. Yang kelima, pilih alat elektronik hemat energi. Terus yang keenam, bukalah jendela dan gorden di siang hari. Di rumahnya semuanya ada jendela kan? Ada. Ya. Kalau siang dibuka apa ditutup jendelanya? Dibuka. Nah, kalau dibuka kan bisa sebagai jalan sirkulasi udara. Udaranya biar berganti. Terus tidak perlu menyalakan lampu kalau diperlukan pada siang hari ya. Nah, ini adalah salah satu cara kita dalam menghemat energi juga, yaitu memilih lampu yang hemat energi. Di sini ada beberapa contoh lampu. Ada lampu pijar, ada lampu TL, ada lampu halogen, ada lampu LED, yang semuanya itu bisa kalian lihat bentuknya seperti itu. Lampu pijar itu dop itu loh kalau kalian menyebutnya ya, bolam. Nah, lampu LED yang seperti itu, lampu halogen, lampu LED, lampu TL atau lampu LED neon ya. Terus yang selanjutnya, kegiatan kita adalah lakukanlah percobaan di bawah ini bersama kelompok yang telah dibentuk. Tadi sudah dibentuk kelompoknya ya. Nah, kalian sudah menyiapkan bahan-bahannya? Sudah ya? Ya, sudah semuanya. Ada bolam, LED, neon, dan sebagainya. Langkah-langkahnya di situ sudah kalian kerjakan ya kemarin. Ada yang sudah jadi rangkaiannya? Ada? Ada, mana? Tunjukkan Bu Guru. Oh iya, pintar sekali. Sudah melakukan percobaan ini. Nah, kelompoknya Nadine sudah ya? Sudah. Ya. Kelompoknya Iza dan Anissa sudah? Sudah. Sudah, pinter. Nah, dari percobaan tadi yang sudah kalian lakukan, lampu mana yang memiliki kualitas cahaya paling terang? Lampu LED. Oh ya, lampu LED, betul. Kenapa kok lampu LED? Karena energi yang digunakan sangat kecil dan bisa menghemat listrik. Iya, itu adalah juga bisa menghemat energi ya, lampu LED itu ya. Iya, pinter sekali. Kelompoknya Ahmad dan Nadine sama? Sama. Nah, kelompoknya Iza dan Anissa sama? Sama. Sama, ya. Berarti lampu yang memiliki kualitas cahaya paling terang adalah lampu LED. Paling hemat juga lampu LED karena bisa menghemat energi itu tadi. Terus kalian
Sudah membuat laporan tentang kegiatan percobaan lampu hemat energi tadi? Sudah. Iya. Sudah dikirimkan ke Google Classroom? Sudah. Sudah, pintar sekali. Nanti Bu Guru koreksi ya. Jadi sudah memuat semua ya tadi ya, nama percobaannya apa, tujuannya apa, alat-alat apa, bahannya apa, langkah kerja apa, kesimpulannya apa. Sudah seperti itu semua? Sudah. Sudah, iya, pintar sekali. Nanti Bu Guru koreksi. Sekarang tugas kalian di rumah. Sekarang amati ada di lingkunganmu. Amati rumah tetanggamu atau apa, tapi tidak usah masuk rumahnya, hanya diawasi saja ya, dilihat saja. Bagaimana penggunaan energi pada masyarakat di sekitarmu? Bagaimana dampaknya bagi lingkungan hidup? Maksudnya, misalkan contohnya ada yang tetanggamu ada yang menyalakan lampu pada siang hari. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah pemborosan pada pulsa listrik. Nah, tetanggamu tadi kan menggunakan pulsa listrik. Kalau digunakan terus kan cepat habis, ya. Apalagi kalau siang hari. Nah, contohnya seperti itu. Nanti kalian PR-nya bisa kalian berdiskusi dengan orang tua kalian. Silakan didiskusikan. Nanti hasilnya bagaimana? Bagaimana penggunaan energi masyarakat di sekitarmu tadi dan menunjukkan dampaknya terhadap lingkungan. Pokoknya akibatnya apa gitu aja ya. Untuk pembelajaran kali ini cukup sekian ya. Oh iya, kita belum mengambil refleksinya dari pelajaran hari ini. Apa kesimpulannya pada pelajaran hari ini? Yuk kita membuat kesimpulan sama-sama. Tadi kita belajar bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi tadi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan dan budaya. Ya, terus yang IPA tadi apa? Yaitu kita perlu melakukan penghematan energi untuk menjaga keseimbangan alam. Itu ya, itu adalah refleksi pada pembelajaran pagi hari ini. Kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Di masa pandemi ini pesannya Bu Guru, jaga selalu kesehatan, bangun pagi, berolahraga, terus lakukan 3M. 3M itu apa? Yaitu mencuci tangan sering, menggunakan masker, terus berjaga jarak dengan orang lain. Nah, itu berdempetan jaga jaraknya ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf kesalahan dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.